Bab 43, Lesikin merasa malu. Setelah mendengar ucapan Robin Liu, Jerry yang berkata, kerja baik, aku ingin membuat keluarga Xiong sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk kembali berjaya. Ketua Dirut tenang saja, aku memiliki mata-mata di seluruh tempat hiburan keluarga Xiong. Ketika diperiksa, mereka diperiksa di depan banyak orang. Ada banyak tamu yang memotret bukti dan mengirimkannya ke media sosial. Jadi dengan bukti yang begitu kuat, keluarga Xiong sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk merubah keadaan. Robin Liu melaporkannya dengan jujur, lalu dia teringat sesuatu, jadi dia kembali berkata, oh iya, masih ada satu hal yang ingin aku laporkan padamu. Yang menugaskan Nona Qin pergi membicarakan kerja sama adalah tindakan dari Alfifah Wang. Dia pernah menjadi sekretaris dari Nona Qin. Lalu setelah Nona Qin kembali ke grup Sanhe, Alfifah Wang selalu mengusik Nona Qin, dan kemungkinan besar, Bobby Xiong telah bekerja sama dengan Alfifah Wang. Jadi apakah aku harus memecatnya? Memecat. Jerry yang tersenyum dingin, jika sudah melakukan kesalahan, maka dia harus membayar atas perbuatannya. Atas dasar apa dipecat begitu saja? Untuk sementara waktu tidak perlu mengurusinya, bagiku dia masih memiliki nilai guna. Baik Kepala Dirut. Setelah memutuskan panggilan, ekspresi Jerry yang terlihat dingin, meskipun keluarga Xiong sangat mengesalkan, tetapi wanita yang bernama Alfifah Wang ini lebih mengesalkan kali. Dia sebelumnya pernah menjadi sekretaris dari Lesikin, maka seharusnya dia digunakan olehnya, namun sekarang ternyata dia membalaskan budi yang baik dengan balas dendam, bisa-bisanya dia mencelakai Lesikin. Kebetulan dia sedang tidak menemukan kesempatan untuk mempromosikan Lesikin, dan saat ini Alfifah Wang ini telah memberikan kesempatan. Kediaman keluarga Xiong. Ketika Bobby Xiong tiba, dia menyadari di aula utama telah dipenuhi oleh kerabat-kerabat keluarga Xiong. Saat ini lehernya masih terbungkus dengan kain kasa, dan dapat terlihat ada darah yang merembas keluar. Ayah, kamu harus membantuku. Bajingan itu hampir saja membunuhku, jika bukan karena aku beruntung, saat ini aku pasti sudah mati. Bobby Xiong segera menangis. Piak. Santo Xiong langsung menamparkan wajah Bobby Xiong, dan dengan kesal berkata, anak tidak berguna. Cepat berlutut. Bobby Xiong terlihat terkejut, kemudian berkata, ayah. Bajingan itu hampir saja membunuhku, namun kenapa kamu memukul aku lagi? Memukulmu. Santo Xiong sudah sangat kesal hingga tubuhnya bergetar, jika bukan karena kamu anak kandungku, sekarang aku sudah membunuhmu. Dia sembari memarahinya sembari menganyunkan tongkatnya, lalu memukuli tubuh Bobby Xiong beberapa kali. Bobby Xiong bersujud di atas lantai, wajahnya terlihat tidak menerima, lalu dengan dua mata yang merah berkata, ayah. Meskipun kamu ingin memukulku, bukankah kamu juga harus memberikan sebuah alasan? Kamu memukulku dengan begitu tidak jelas, apakah kamu masih menganggap aku ini putra kandungmu? Sembarangan, kamu ini anak tidak berguna. Santo Xiong sangat kesal, lalu tubuhnya mulai terhuyung-huyung. Ayah. Nando Xiong terkejut, kemudian segera memapah Santo Xiong. Lalu dia memarahi Bobby Xiong, kamu bajingan ini, jika bukan karena kamu mengusik tokoh besar di luar sana, apakah mungkin keluarga Xiong mendapatkan malapetaka seperti sekarang ini? Kamu tidak hanya tidak menyesal, namun ternyata kamu masih berani melawan. Apakah masih ada keluarga Xiong di dalam pandanganmu? Apakah masih ada seorang ayah di dalam pandanganmu? Sejak kapan aku mengusik seorang tokoh besar? Bobby Xiong dengan kesal berkata, Nando Xiong, kamu benar-benar bajingan, kamu ini sedang bahagia di atas penderitaanku bukan? Bukankah kamu ingin merebut posisi pewaris dariku? Jadi kamu hanya tahu untuk menfitnahku. Cepat kemari. Santo Xiong berteriak, cepat patahkan kedua kaki anak kurang ajar ini. Ayah, apa yang kamu katakan? Ingin mematahkan kedua kakiku? Bobby Xiong terlihat terkejut. Dengan sebuah perintah dari Santo Xiong, beberapa pria kekar masuk ke dalam, kemudian menekan Bobby Xiong di atas lantai. Hingga saat ini, Bobby Xiong baru menyadari, ayahnya benar-benar akan mematahkan kedua kakinya. Ayah, aku tahu aku salah, aku tidak akan berani melawanmu lagi, dan tidak akan memperebutkan posisi pewaris dengan kakak pertama lagi, tolong lepaskan aku,
aku tahu aku salah. Bobby Xiong panik, dia mulai memberontak, sehingga luka di lehernya terbuka, dan kain kasanya dipenuhi dengan darah. Santo Xiong berjalan ke depan Bobby Xiong, dan dengan nada datar berkata, Bobby, jika salah kamu harus membayar akibatnya, jangan salahkan ayah bertindak kejam, kamu yang telah bersalah pada keluarga Xiong, jadi aku harus menghukummu, sehingga aku baru bisa tetap menjaga keluarga Xiong. Ayah, sebenarnya kesalahan apa yang aku lakukan? Kenapa aku harus berakhir seperti ini? Muncul rasa sakit dari leher Bobby Xiong, namun dia tetap ingin mengetahui kenyataannya. Kamu telah mengusik tokoh besar, sehingga seluruh tempat hiburan keluarga Xiong diperiksa. Saat ini Santo Xiong baru berkata dengan perlahan, dan tatapannya terlihat putus asa. Apa? Bobby Xiong terkejut, ayah, bagaimana mungkin? Kita adalah keluarga tua yang sudah bertahan 10 tahun di Jiangsu, siapa yang berani memeriksa kita? Semua ini pasti ada kesalahan, selain itu, aku juga tidak mengusik seorang tokoh besar apapun. Keluarga Xiong memandang Bobby Xiong dengan tatapan dingin, terlihat seperti ingin menghabisinya. Bobby Xiong terdiam, tiba-tiba dia menyadar, keluarga Xiong sepertinya sudah benar-benar habis. Bagaimana mungkin? Kenyataan sudah di depan, apa yang tidak mungkin? Nando Xiong juga berteriak dengan kesal, bodoh memang bodoh, bahkan dia tidak tahu dirinya telah mengusik tokoh besar. Selain mengusik seorang menanti tidak berguna dari keluarga kecil, aku tidak mengusik siapapun lagi. Bobby Xiong saat ini juga tercengang, dia benar-benar tidak mengingat dirinya telah mengusik tokoh besar, namun dengan cepat, ekspresinya termenung. Karena dia teringat ucapan Jerry yang sebelum pergi, kemudian kedua matanya melebar, tidak mungkin dia hanyalah menanti tidak berguna dari keluarga yang bangkrut, jadi bagaimana mungkin dia membuat keluarga Xiong bangkrut? Apa yang kamu katakan? Dia itu siapa? Nando Xiong mendapatkan titik pencerahan, kemudian dia maju ke depan, lalu menarik kerah Bobby Xiong, dan berteriak. Cepat katakan, Santo Xiong juga berteriak. Jerry Yang, dia adalah menantu tidak berguna yang diusir oleh keluarga Qin. Dia orangnya, dia yang telah mencelakai Xiaon, dan juga telah melukainya, lalu lukaku ini, itu juga karena perbuatannya. Dia berkata ingin membuat keluarga Xiong hancur, dan membuat aku menyesal. Bobby Xiong terlihat ketakutan, sehingga ucapannya terdengar kacau. Ternyata kamu bajingan itu. Nando Xiong langsung menendangnya hingga terkapar di atas lantai. Santo Xiong menarik nafas panjang, kemudian tatapannya menjadi sangat tajam, dia berkata, patahkan kedua kakinya. Jangan, di dalam kediaman keluarga Xiong, sebuah suara jeritan kesakitan terdengar. Nando, Brok bagi bawa pergi bajingan ini pergi, lalu mohon ampun pada orang itu. Setelah Santo Xiong berkata, dia kembali ke ruangannya. Saat ini tatapan Nando Xiong terlihat tajam, baik ayah. Keesokan harinya, cahaya matahari baru bersinar dari arah timur, Lesi Qin meregangkan tubuhnya, lalu membuka kedua matanya dengan perlahan. Segera, dia menyadari dirinya tidak ada di rumah, kemudian dia duduk, dan memandangi dekorasi kamar mewah, setelah itu dia menjadi panik. Dia perlahan-lahan mengingatnya, namun akhirnya dia hanya tahu dirinya diincar, dan ketika berdiri, dia langsung pingsan. Kejadian selanjutnya, dia tidak mengetahui apa-apa. Sebuah suara jeritan yang kencang memenuhi seluruh puncak awan. Jerry yang baru saja membuat sarapan terkejut setelah mendengar suara jeritan Lesi Qin, kemudian dia segera berlari ke kamar Lesi Qin. Lesi, apa yang terjadi? Jerry yang dengan cemas memandangi Lesi Qin. Ketika melihat wajah Jerry yang familiar, air mata Lesi Qin yang keluar, tiba-tiba dia memeluk Jerry yang, kedua tangannya dengan erat memeluk leher Jerry yang. Ketika baru sadar, Lesi Qin mengira dirinya sudah ditiduri oleh Bobby Xiong, jadi ketika melihat Jerry yang, dia menyadari dirinya pasti telah diselamatkan oleh pria ini. Oleh karena itu dia tidak dapat mengendalikan air matanya, dan akhirnya menangis memeluk Terry Yang. Kedua tangan Terry Yang membeku, kemudian dia tersenyum lembut,
kedua tangannya saat ini baru menepuk punggung Le Sikin dengan lembut. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Beberapa saat kemudian, suasana hati Le Sikin lebih stabil. Dia segera melepaskan Jerry Yang. Teringat tadi dirinya kehilangan kendali lalu memeluk Jerry Yang. Dia merasa sangat malu. Jerry Yang tidak mengetahui suasana hati Le Sikin sekarang, jadi dia mengulurkan tangannya untuk memegang dahi Le Sikin. Tidak panas. Kenapa wajahnya begitu merah? Jerry Yang, cepat keluar. Le Sikin terlihat malu. Jerry Yang tidak berdaya, namun dia tetap berjalan keluar. Setelah di kamar depan, dia berkata, di lemari ada pakaian wanita. Setelah selesai mandi, kamu keluarlah untuk sarapan. Suasana hati wanita benar-benar mudah sekali berubah. Tadi dia masih bersedia memelukku, namun tiba-tiba mengusir aku keluar begitu saja. Setelah meninggalkan kamar, Jerry Yang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Le Sikin memandang ke arah pintu masuk, kemudian dia tersenyum dan berkata, benar-benar bodoh. Senyuman ini sangatlah indah. Ketika dia membuka lemari, dia baru saja 50 meter persegi dari kamar ini, ternyata didekorasi dengan warna merah muda, di dalamnya juga ada banyak mainan anak perempuan. Setelah membuka lemari, dia lebih terkejut lagi. Di dalam lemari yang besar ini, ternyata terbagi mechna di 3 bagian, satu bagiannya pakaian pria, satunya pakaian wanita, dan satunya lagi pakaian untuk anak-anak. Dan yang lebih mengejutkan lagi, seluruh pakaian wanita berukuran tubuhnya. Akhirnya dia melihat ke arah pakaian anak, dan ternyata semuanya ukuran untuk Happy. Akhirnya dia mengerti, sejak awal Jerry Yang sudah mempersiapkan segalanya untuk dirinya dan putrinya. Setelah terpikirkan semua hal yang dilakukan untuk dirinya setelah kepulangan Jerry Yang kali ini, tiba-tiba dia menjadi ingin menangis. Beberapa saat kemudian, dia menyeka matanya yang merah, kami yang selalu salah paham padamu. Setelah dia mengenakan pakaian baru keluar dari kamar, dia dibuat tercengang oleh villa yang mewah. Dia dengan terkejut memandang ke segala arah, di dinding ada banyak lukisan langka, lalu di rak ada banyak porselen antik, dan seluruh aula terlihat seperti sebuah istana. Dirimu yang sekarang sudah sekaya apa? Le Sikin bergumam seorang diri. Semua milikku adalah milikmu. Tiba-tiba suara yang familiar muncul, dan memutuskan pikiran Le Sikin. Wajah Le Sikin menjadi merah, dia memandang ke arah Jerry Yang, lalu sebenarnya dia ingin melawan ucapannya, namun dia tetap menahannya. Mari makan. Le Sikin berkata, kemudian berjalan ke dapur. Apa yang dimaksud dengan dapur ini? Lebih cocok disebut sebagai aula makan. Di sana terdapat meja makan yang ukurannya tepat, sama sekali tidak terlihat kecil, dan justru terlihat sangat cocok. Apakah kamu yang memasak sarapan ini? Melihat makanan yang sederhana dan banyak ini, Le Sikin terlihat terkejut. Steak sapi yang lezat, brokoli yang segar, telur goreng yang matang dengan pas, roti yang terbakar dengan sempurna, dan susu sapi yang harum, semuanya terlihat sangat indah. Glue. Perut Le Sikin tiba-tiba memanggil, seketika wajahnya menjadi merah. Makanlah. Jerry yang tersenyum, kemudian memotong steak sapi menjadi beberapa potongan kecil, dan mendorongnya ke depan Le Sikin. Hal ini menyentuh hati Le Sikin, seketika dia menjadi tergoyah. Kedua matanya menjadi merah, kemudian dia memandangi pria yang duduk di depannya, kenapa kamu bersikap seperti ini padaku? Bersambung.